Ya, jadi kita akan membahas tentang sistem orde 1 dulu. Nah, kan kita mengenal untuk reaksi kan ada namanya orde reaksi, orde 0, orde 1, orde 2. Nah, bagaimana kalian membedakan ketiga itu? Kenapa ada namanya orde 0, orde 1, orde 2? Apa itu sebenarnya? Untuk reaksi kimia. Berhubungan dengan misalnya laju reaksi. Bagaimana? Nah, jadi kalau semisalnya ada suatu bahan kemudian kita campurkan, lantas perubahan konsentrasi tidak berpengaruh kepada laju reaksinya, berarti dia orde 0. Ada papan tulis kah? Atau kita pakai ini saja tuh, pakai laptop saja digambar. Ya. Jadi untuk laju reaksi misalnya ada lepasan di sini, mana yang lepasan di sini? Ini ya. Jadi untuk orde 0, jadi kalau misalnya kita campurkan bahan untuk mereaksikan, lantas ketika kita ubah konsentrasinya suatu bahan, lantas laju reaksinya tetap tidak berubah, berarti dia adalah orde 0. Karena adanya perubahan konsentrasi ya tidak berpengaruh kepada laju reaksi. Misalnya ini adalah sumbu Y-nya, ini adalah laju reaksi, kemudian ini adalah konsentrasi bahan apa gitu. Nah, kalau konsentrasinya itu kita ubah, misalnya tadi tulisin tadi ya. Ya, orde 0. Nah, ini kan konsentrasi. Di sini laju reaksi. Misalnya konsentrasinya di sini 1 molar. Halo, bete. Nah, misalnya di sini 1 molar, lantas di sini konsentrasinya menjadi 2, nah, dan seterusnya Di sini misalnya konsentrasi dalam satuan molar. Maka dia tidak ada perubahan tetap. Berarti dia orde 0. Nah, seperti itu. Tetapi kalau dia orde 1, orde 1 itu berbanding lurus ya, jadi dia linear sih. Atau ini orde 1. Nah, berarti misalnya ini konsentrasi dan ini laju reaksi. Jadi kalau misalnya 1 molar naik juga saat 1 misalnya, atau 2 naik juga jadi 2. Atau di sini misalnya 1,1 berarti di sini 2,2. Dia berbanding lurus. Itu kalau orde 1, artinya ketika konsentrasinya diubah, maka laju reaksinya juga ikut berubah, tetapi dia seimbang
berapa ditambahkan ini, begitu juga penambahannya. Jadi naik satu step, maka laju reaksinya juga naik juga satu step. Nah, ini misalnya stepnya itu cuma 1 molar, ini bisa jadi misalnya laju reaksi step 2. Jadi kalau misalnya ini naik 2 step menjadi 2 molar, ini akan menjadi 4. Nah, sebanding, tak? Istilahnya dikali 2-nya, tak? Nah, seperti itu. Itu kalau laju reaksi untuk orde 1. Nah, kalau dia orde 2, jadi ini ada konsentrasi, dia seperti ini. Nah, tak? Jadi konsentrasi kalau kita kuadratkan hasilnya jadi laju reaksi kita seperti itu. Jadi kalau misalnya di awalnya anggaplah di sini 1, di sini juga hasilnya misalnya 1, kalau dia di sini 2 jadinya 4 gitu. Kalau di sini 3 iya jadinya 9. Jadi dia model kuadrat. Nah, itu kalau orde 2. Nah, seperti itu. Ada gambaran? Ada yang belum mengerti? Belum paham? Nah, dalam pengendalian proses kan ada input, ada proses, ada output. Apa yang kita inputkan, yang biasa kita inputkan itu konsentrasinya. Kita ubah konsentrasinya. Kalau kita ubah di sistem misalnya, saya mau langsung jadikan dia 4 molar NaOH-nya, kita setel, ya sekarang itu enak, sistemnya otomatis langsung mengisap HCl sampainya dia konsentrasi 4 molar. Nah, jadi minta input aja. Set point tak kita set 4 molar, ditariklah HCl sampainya konsentrasi jadi 4 molar. Nah, apa yang menjadi output? Nah, ini laju reaksinya ini seperti itu. Jadi ada input, kemudian ada proses reaksi, itu prosesnya adalah reaksi, kemudian ada output. Nah, outputnya itu misalnya di sini laju reaksi. Nah, seperti itu juga untuk suatu proses. Jadi bagaimana kalau kita ada proses, tiba-tiba ada variabel yang kita ubah, kita ubah, langsung bagaimana hasilnya? Nah, seperti itu. Contoh semisalnya laju alir steam dengan laju alir pendingin. Kita otak-atik laju alir steamnya. Nah, bagaimana perubahan suhu proses? Nah, seperti itu dia. Jadi kalau laju alir steamnya kita ubah misalnya, lantas tidak ada perubahan pada proses, ya berarti 0. Misalnya laju alir sama-sama di air air dengan suhu yang sama, berarti 0 jadinya. Tapi kalau misalnya steamnya dengan panas sekian, tekanan sekian, lantas kita ubah laju alirnya lantas sebanding kenaikannya, berarti orde 1. Tapi kalau pas diubah sedikit langsung terkuadratkan hasil suhu prosesnya, berarti kayak begitu Jadi bisa mendapat gambaran. Jadi ada variabel-variabel input, kemudian ada outputnya. Hasil dari proses itu perubahannya apa? Contoh misalnya steam, air pendinginnya kita tetapkan, terus steamnya kita otak-atik, tambah misalnya laju alirnya. Otomatis berarti suplai panas semakin banyak. Berarti logikanya harusnya panas proses kita mau naikkan. Misalnya dalam kita sudah set ini secara otomatis. Saya mau mereaksikan ini, tapi suhu reaksi ini syaratnya itu harus 90 derajat Celcius. Nah, dengan settingan saya sekarang belum 90 derajat Celcius. Oh, berarti yang harus saya ubah adalah laju alir steamnya. Nah, ubah dia buat lagi percobaan-percobaan. Kalau saya ubah naik sekian berapa? Kalau saya ubah lagi naik sekian steamnya, laju alirnya berapa sampainya dapat grafik. Muncul grafik, kita bisa tentukan bahwa proses ini orde 0, orde 1 atau orde 2. Seperti itu. Kalau orde 1, orde 2 mungkin dapat gambaran. Kalau orde 0 kira-kira apa?
laju alir dengan bukaan katup. Tah? Jadi ada itu biasa ketika semisalnya katupnya dibuka, ada perubahan laju alir yang keluar. Tah? Tetapi ada memang dia maksimal, misalnya bukaan mulai dari bukaan 3/4 sampai bukaan 1, dia di situ tetap tidak ada perubahan, karena kan diameter dari pipanya misalnya dia sudah maksimal di situ, artinya dari bukaan 0 sampai bukaan 3/4 laju alirnya itu bakalan berubah. Tah? Nah, kita buatkan grafik misalnya. Tetapi pada saat bukaan 3/4 sampai bukaan full 1 itu tidak ada perubahan laju alir, berarti di situ orde 0. Kalau mau dibuatkan grafik toh. Jadi kalau misalnya di sini di sumbu X-nya itu adalah bukaan katup toh. Bukaan 3/4 sampai bukaan 1. Nah, di sini banyak rentangnya. Dia tidak ada perubahan laju alir. Laju alirnya bahan misalnya, atau bahan cairan misalnya, atau bahan gas. Berarti dia itu sudah seperti ini Nah, seperti itu toh. Kalau bukaan katupnya itu kita buka katup, lantas jadi apa? Kalau kita buka katup, bukan katup. Lebih lagi ya. Kalau kita buka katup, lantas dia stabil, bukaan katup 1 misalnya laju alir 2, bukaan katup 1/4 laju alirnya misalnya 2, bukaan katup setengah laju alirnya menjadi 4, berarti dia linear toh, berarti dia orde 1. Tetapi kalau bukaan laju alir semakin besar langsung semakin drastis sampai terkuadratkan, berarti orde 2, seperti itu toh. Nah, kita ke sistem orde 1. Untuk dasarnya dulu ada tidak bayangan ini bagaimana dalam suatu pengendalian proses ini misalnya, ada bayangan tak? Bertanya memang dulu. Seperti itu gambarannya. Tah? Jadi ada input, ada proses, ada output. Tah? Inputnya itu yang kita ganti-ganti. Misal ada proses, tah? Suhunya 70, kita mau naikkan 90. Pasti yang kita ubah bukan prosesnya tetap, tetapi inputnya yang kita ubah tah? Nah, laju alir steamnya supaya naik misalnya. Supaya prosesnya berubah, supaya outputnya suhu proses itu berubah, seperti itu. Nah, dalam pengendalian proses ada pengendalian suhu misalnya, pengendalian level, pengendalian pH, pengendalian suhu ya jelas banyak di industri, industri misalnya dalam mau menguapkan, mau mereaksikan ada suhu tertentu, ataupun dia mau memasak bahan kan suhu, berarti ada pengendalian suhu di situ. Kemudian ada pengendalian pH. Nah, dalam pengolahan limbah misalnya, kalian harus membuang limbah dengan pH 6 sampai 8, karena 7 plus minus 1 misalnya. Di situ ada pengendalian pH. Jadi misalnya di Garuda Food selalu itu limbahnya pH-nya rendah, karena kan asam yang kita minum itu rasa-rasa buah itu asam, itu semua asam toh. Nah, itu kan dia harus keluar 6 sampai 8. Bagaimana cara mengendalikan itu? Ada pengendalian pH. Jadi ada pompa yang teralirkan ke NaOH, tangki NaOH yang sudah disiapkan oleh orang teknik kimia toh. Kemudian ada lagi sistem pengendalian proses, ada sensor. Cuman supaya ini ya.
Jadi ada limbah ini mau dibuang. Nah, pH-nya harus 7 plus minus 1. Rata-rata itu limbah itu pH-nya ya kurang dari 6, berarti tidak memenuhi syarat. Nah, sebelum itu dibuang, maka dia dialirkan dalam suatu sistem pengaliran proses. Nah, ada tangki NaOH misalnya. Di sini dipasangi sensor pH. Nah, ketika sensor pH ini tidak membaca sesuai set point, jadi ini adalah set pointnya, maka ini akan terhubung dengan pengendali. Pengendali ini kalau membaca pH-nya kurang dari 6, maka dia akan memerintahkan pompa untuk memompat NaOH ke bak limbah. Nah, ketika sensor otomatis kan naik pH-nya karena ada penambahan NaOH. Ketika sensor pH sudah membaca 6 ke atas ya, jadi misalnya pas sudah 6 ini lebih dari 6, maka terkirim datanya ke pengendali. Jadi kalau misalnya dia sudah 6 sampai 8, maka dia akan memerintah ini untuk stop memompa. Nah, itu adalah pengendalian proses. Nah, bisa bayangkan untuk pengendalian pH? Kalau pengendalian suhu tadi ya, misalnya suhu, kalau dia menggunakan sumber panas dari steam, berarti laju alir steamnya yang diubah Kalau contoh sederhananya, ada hot plate, terus kita pakai panaskan air. Kan di hot plate itu ada suhu, tapi suhu yang tampil di hot plate itu bukan suhu di air. Nah, ya. Jadi kalau kita setel hot plate mulai dari angka pertama misalnya berapa jadinya suhunya, terus kita setel lagi menjadi angka kedua berapa suhunya, angka ketiga berapa suhunya. Nah, kalau kita itu nanti buat grafik, lantas tidak ada perubahan berarti orde 0. Kalau ada perubahan sama jumlahnya linear berarti orde 1. Kalau terkuadratkan berarti orde 2. Seperti itu input dengan outputnya ya. Jadi inputnya adalah penyetelan level panas. Prosesnya adalah bagaimana panas dari plate-nya hot plate, kan ada yang putih itu kan, itu plate-nya hot plate, itu tertransfer ke media bahan kita, misalnya Aquades. Nah, outputnya adalah suhu dari Aquades tersebut. Nah, seperti itu. Nah, sebelum kita melangkah ke orde 1, kita bahas dulu orde 0. Nah, sistem orde 0 itu sistem yang memiliki tanggapan seketika terhadap perubahan masukan. Nah, jadi ada dia static ya, static gain. Ya. Dinamika sistem ditunjukkan oleh perilaku atau karakteristik pada variabel keluaran sebagai tanggapan respon terhadap perubahan pada variabel masukan. Nah, jadi mungkin bertanya kenapa ada lagi simbol Y, simbol X? Bayangkan grafiknya, Y itu adalah apa? Outputnya. X itu adalah inputnya. Jadi tadi misalnya laju alir steam, terus ini ada prosesnya, ini adalah suhu proses gitu. Jadi ini adalah laju alir dari steamnya, kemudian ini adalah suhu prosesnya. Kalau kita ubah ini laju alir steamnya, berapa hasil suhu prosesnya?
Sehingga perubahan pada keluaran kita masukkan di sini delta Y. Delta itu kan selisih atau perubahan, toh? Kemudian kita lihat juga di sini berapa perubahannya di sini. Menjadi delta X. Nah, seperti itu. Nah, bilangan yang menunjukkan nilai perbandingan antara perubahan pada keluaran mantap steady ya, jadi tetap ya, terhadap perubahan masukan disebut gain. Jadi gain ini adalah perbandingan antara perubahan pada keluaran per perubahan pada masukan, itu adalah gainnya. Nah, seperti itu toh. Nah, sekarang ada namanya fungsi tangga. Ya. Fungsi tangga ini dapat diilustrasikan menggunakan variabel nominal seperti gambar 42A atau variabel deviasinya, jadi perubahannya secara gambar 42B. Apa bedanya itu? 42 ini ya nilai aktualnya. 42B itu nilai selisihnya. Nah, seperti itu. Jadi ini nilai A1 ini adalah nilainya berapa? Nah, ini A1. Tetapi A ini adalah ini dikurang sampai di sini, jadi misalnya ini adalah 0,3, di sini 2. Berarti berapa nilai A di sini? Hah? Kenapa 0,7? 1,7. Nah, seperti itu, tak? Jadi sistem proses dinamis order pertama adalah suatu sistem yang masukannya dan keluarannya dapat dimodelkan oleh suatu persamaan. Nah, ini dia ada linear. Biasa sedikit dengar linear. Tah? Linear order pertama. Linear artinya masukan stabil terhadap keluaran, masukan stabil terhadap keluaran, tah? Kenapa kita asik main HP? Kenapa menghitung, Ki? Kalau mau kerja itu di luar, Ki. Toh, karena ini sekarang bahas ini, harusnya itu sudah lewat, toh. Jadi konstanta dari waktu proses, nah itu kita lambangkan dengan ini. Kemudian KP proses gain ya. Banyak cara dilakukan untuk dapat mengevaluasi sistem atau proses order pertama. Di antaranya dengan mempelajari respon dinamisnya. Mempelajari respon berarti apa yang dipelajari di situ? Dilihat sumbu apa? Sumbu Y, karena responnya tah. Dinamis berarti perubahannya tah. Jadi bagaimana dinamis dari responnya itu kita lihat bagaimana perubahannya. Pas di setel ini bagaimana responnya? Oh, pas di setel ini bagaimana responnya? Itu kita pelajari itu, ya. Nah, jadi bagaimana kita lihat dinamisnya itu responnya terhadap perubahan dari variabel masukannya kita itu. Dari kita otak-atik variabel itu sebagai variabel masukannya. Jadi kita pelajari respon dinamis terhadap otak-atik tak sebagai variabel masukan. Sekarang namanya otak-atik karena kita sisa setel di komputer. Dulu itu pakai HT ya. Biasa dilihat HT. Jadi antara orang control room lihat sensor. Tangki 2, buka lagi anunya, buka lagi sedikit gitu, ya. Dulu. Tapi sekarang secara monitor laptop nih, secara PC nih. Dulu masih manual.
Si operator ini buka lagi ke level 2, buka lagi ke level 3, nah lihat lagi responnya. Buka lagi level 4, lihat lagi responnya. Nah, seperti itu. Nah, tetapi karena pengalaman dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, dia akan mempelajari, dia bisa buatkan grafik. Bukan lagi coba-coba dari step ke step, tetapi karena dia sudah tahu bahwa dia ini sistemnya orde 1. Berarti kalau saya mau suhunya kenaikan segini, berarti langsung dari level 5 langsung ubah level 16. Kenapa langsung bisa tahu? Karena dia sudah pelajari grafiknya. Kalau saya mau saya kan sudah bikin grafik sebelumnya. Ada grafikku. Kalau saya mau hasil suhu 90, saya harus membuka cepat level sekian. Langsung diperintahkan. Jadi tidak usah lagi dicoba satu-satu, naik sedikit. Terlalu kelebihan, turunkan. Nah, seperti itu tidak. Langsung mengarah ke hasil perhitungan pengalaman kita yang sudah kita buat terhadap itu alat, seperti itu. Jadi itu alat sudah kita ada pengalaman, ada grafiknya, sehingga kita tahu kalau kita mau naikkan 20 derajat Celcius, berapa juga kita naikkan variabel masukannya. Kalau misalnya saya mau ubah itu suhu dengan hot plate A, misalnya banyak hot plate dengan hot plate A, kalau saya mau naikkan ini suhu aquades 25 derajat Celcius, terus saya lihat grafiknya kemarin, berarti saya harus naik sekian level masukannya, sehingga langsung tidak lagi sedikit, kan lama. Industri tidak suka lama, karena waktu itu menjadi sangat berharga untuk menghasilkan produk. Produk itu adalah uang. Industri dibangun untuk menghasilkan produk, seperti itu. Bisa dapat gambaran? Ya, itu pentingnya pengendalian produk. Ya. Ini Pak, tadi terkait yang kita sudah banyak ada pengalaman terkait alat ini. Ya. Ada kemungkinan Pak bisa menyebabkan alat ini dia itu berubah kondisinya Pak, yang awal ya, bisa menjadi orde 1 seperti itu Pak. Entah itu karena alatnya sudah terlalu lama. Ya. Ini kalau kalibrasi lagi bagaimana Pak? Ya, bisa jadi ada perubahan. Bisa. Hot plate ya sama dengan kipas angin. Kipas angin itu kalau baru-baru biasanya segitu putarannya, misalnya kipas angin di rumah. Tapi kalau lama itu biasa sudah mulai ini error. Apakah karena ada debunya tidak pernah dibersihkan dalam menghambat putaran dan sebagainya, tidak pernah dilumasi, kan berubah kita. Sama juga dengan motor, awal-awal itu kalau olinya misalnya bagus dan sebagainya, dan semua komponennya bagus, kan enak berputar. Berarti ya anggaplah ini, kita bayangkan motornya gigi 1 atau motor metik ya sekarang, bukaan gas sekian bisa melaju sekian, tapi mungkin karena sudah lama lantas oli tidak diganti dan sebagainya, ada perubahan. Ya, buat lagi grafiknya. Artinya kalau kita sudah ada rasa perubahan, kok saya sudah setel begini, lantas hasilnya tidak segini ya, padahal ini grafik, berarti ada perubahan ini alat. Nah, misalnya motor begitu semakin lama itu bukaan gas sekian tidak seperti yang dulu lajunya, tidak ini berarti ada perubahan. Nah, kita lihat dulu apakah memang kita yang keliru, misalnya ada perawatan yang kita lewati, olinya misalnya, pelumasnya, kan itu mempengaruhi putaran roda jadinya. Nah, kita benahi dulu itu semua. Kalau kita sudah pastikan bahwa perawatan sudah benar, berarti memang kan namanya alat, ada namanya penurunan dari efektivitas. Berarti buat lagi grafiknya, berubah lagi grafiknya, berubah lagi keputusan seperti itu. Yang namanya pengendalian proses, kita kendalikan itu proses sesuai dengan apa yang kita mau. Seperti itu. Ya. Oh iya, kira mau bertanya? Iya. Kalau misal ada dua faktor variabel yang ada di Pak, misal ada konsentrasi dan suhu. Ini kan misal untuk konsentrasi kita tahu bahwa dia itu pengaruhnya dia ada di orde 1 misal Pak. Iya. Tapi kan ini lagi reaksi kan bisa juga dipengaruhi sama suhu Pak. Iya. Jadi kalau misal begitu Pak, apakah di antara variabel ini ada yang dibuat tetap atau masing-masing ada ordenya Pak? Ada reaksi. Tetap masing-masing ada grafiknya.
Atau satu grafik tapi dua hasil toh. Sisa kalian memilih nanti pada saat proses yang mana kita mau naikkan. Seperti itu dia. Misalnya dalam suatu reaksi suhu dan konsentrasi berpengaruh. Nah, kita lihat nih biasanya itu kalau memang suhunya sudah berada pada rentang syaratnya, misalnya suhunya itu rentangnya antara 100 sampai 110. Kalau dia sudah berada pada rentang itu, misalnya di 100, konsentrasinya juga sudah ini, tetapi kita mau naikkan sedikit lagi toh hasilnya, ya kita lihat nih yang mana kita pilih salah satunya. Tapi kan ada pertimbangan. Kalau mana kira-kira yang menimbulkan mana kira-kira yang lebih menguntungkan, penambahan suhu atau penambahan bahan? Kalau murah di bahannya, ya naikkan saja bahannya. Kalau murah di listrik atau apakah istilahnya? Kalau misalnya penambahan energi itu tidak begitu besar, yang kita hitung-hitung biayanya toh dengan penambahan energi, kalau dia lebih murah berarti kita tambahkan saja energinya. Nah, seperti itu. Jadi bandingkan mana yang lebih mahal antara energi atau bahan. Kalau bahannya lebih murah berarti pasti kita akan diminta untuk setel bahannya. Kalau energinya lebih murah berarti pasti kita diminta untuk setel energinya. Nah, seperti itu. Jadi itulah pengendalian. Seperti itulah gambaran dari suatu pengendalian. Jadi ada input, ada proses, ada output, ada set point. Nah, untuk mencapai set point itulah kita otak-atik inputnya. Seperti itu. Nah, untuk apa? Karena berdasarkan respon dinamisnya ini berdasarkan respon dinamisnya itu kita bisa kenali sifat-sifatnya ini suatu proses jadi kita nanti bakalan berpengalaman begitu. Misalnya kita bertugas di control room misalnya ada juga beberapa teman saya memang bertugas di control room karena dia harus mengawasi kualitas suatu proses dia bakalan ada insting itu, kalau saya ubah begini sekitaran ini jadinya hasilnya bakalan tertanam gitu dia bisa pelajari ini sifat-sifatnya, sifat-sifat ketika kita mengubah variabel input terhadap respon dinamisnya. Seperti itu ya, di otaknya tuh kayak ada grafik seperti itu, jadi dia bisa kenali sifat-sifatnya. Kalau saya ubah ini seperti ini jadinya, kalau saya ubah yang ini seperti ini jadinya, dan sebagainya. Tetapi untuk orang yang belum bisa mengingat itu ya ada grafik untuk mempelajari sifat-sifatnya. Nah, kalau saya tambah ini dia sifatnya itu seperti ini responnya. Kalau saya tambah ini dia seperti ini responnya. Jadi dalam orde pertama ada beberapa parameter ya. Jadi ada konstanta waktu proses. Itu maksudnya apa? Waktu yang dibutuhkan proses untuk mendapatkan 63,2% respon terhadap masukan berupa fungsi tangga. Nah, seperti itu. Semakin besar nilai konstanta waktu proses, maka semakin lambat responnya, dan juga sebaliknya, karena kadang kalau kita menyetel sesuatu responnya itu tidak langsung. Kapan kita mengatakan bahwa responnya itu seperti itu? Ketika responnya sudah stabil Nah, seperti itu. Ada memang yang lambat merespon apalagi misalnya suhu, biasanya itu lambat. Ya, kita naikkan steamnya kan tidak langsung naik sekian derajat, langsung mau naik 20 derajat, tidak, tapi ada responnya ya. Kecuali kalau misalnya teknologinya sudah tinggi,
dia sudah bisa menyesuaikan. Seperti itu. Ada proses gain KP, perbandingan antara perubahan pada variabel keluarannya. Jadi variabel keluaran itu adalah sumbu Y-nya terhadap perubahan pada variabel inputnya, berarti sumbu X. Nah. Ini untuk responnya ya. Jadi ini sumbu X-nya adalah waktu. Kemudian kita lihat responnya. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya semakin besar ini ya konstanta waktu prosesnya, berarti semakin lambat responnya. Tetapi kalau semakin kecil konstantanya, berarti semakin cepat itu hasil responnya. Jika respon proses order pertama terhadap fungsi tangga diketahui, responnya, maka parameter prosesnya dapat ditentukan secara grafis seperti ini ya. Jadi ada sumbu X itu waktunya, kemudian responnya. Nah. Kita lihat di sini adalah dx. Apa itu dx? Selisih perubahan masukan. Jadi misalnya dari laju alir 12 ke laju alir 14, berarti berapa dx-nya? 2. Atau di sini misalnya dx-nya berapa di sini? 2,5. Atau jadi misalnya laju alirnya itu dia ubah 2,5. Ternyata responnya itu namanya order 1, berarti bisa 2 kali 2-nya toh? Nah, jadinya 5, berarti dia stabil. Nah, ada waktunya. Jadi sebelum mencapai DY yang stabil ini, atau respon yang stabil ini, ada tidak langsung dia naik perlahan-lahan. Nah, itulah namanya keterlambatan respon karena ada proses. Nah, seperti itu. Di sini ya semakin besar nilai konstantanya, berarti semakin lambat responnya. Nah, seperti itu kan? Misalnya ini fungsi tangga 2,5. Nah, dia hasilnya nanti 5. Ya. Apa itu? Ya, silakan. Sebenarnya konstanta seperti apa Pak? Kenapa bisa kalau banyak dia lambat, kalau Ya. sedikit dia cepat? Bagaimana sebenarnya menjadi konstanta seperti apa? Artinya kita lihat ini antara hijau dengan merah toh. Nah, kalau kita lihat ini kan di sini sudah, nanti di sini baru dia stabil toh. Nah, artinya konstanta ini merupakan suatu bilangan untuk memberikan nilai kepada itu proses, bahwa misalnya ini ada proses 1, 2 dengan 3. Kita simbolkan menjadi apa ini? Ungu di situ kan? Ya, ungu kita, ungu, hijau, merah. Nah, atau kita lihat antara alat 1, alat 2, alat 3, atau proses 1, proses 2, proses 3 dengan kita lambangkan ungu, hijau dengan merah. Nah, si pengendali bakalan untuk pengendali ini kalau mau tentukan bahwa ini yang lambat, ini yang tidak, dia tentukan itu konstantanya. Untuk memberikan nilai ceritanya, untuk memberikan nilai kepada itu proses, itu alat, bahwa ini yang lambat, ini yang cepat responnya. Nah, untuk melihat itu, makanya adalah konstanta waktu proses ini untuk kita melambangkan berapa nilainya ini responnya. Nah, supaya apa? Supaya menjadi pengalaman. Artinya kalau saya mau gunakan alat yang merah ini, berarti ketika saya ubah variabel inputnya, saya tidak buru-buru melihat responnya. Saya sudah tahu bahwa sekitaran sekian lama baru muncul ini respon yang stabilnya. Ya, jangan samakan antara alat 1, alat 2 dan alat 3. Ya, tidak boleh disamakan karena saya tahu bahwa konstanta dari waktu prosesnya ini beda dengan alat ini beda. Beda antara hot plate ini dengan hot plate ini. Nah, beda antara pemanas jaket
heating mantle 1, 2 dengan tidak beda. Jadi jangan disamakan. Oh, pada saat saya ubah sekian, saya langsung membaca di 1 menit kemudian. Terus ternyata diganti alatnya oleh PLP, pas ubah 1 menit juga tunggu. Beda waktunya ini, beda waktu tunggunya, beda responnya. Jadi kita mempelajari itu alat sehingga kita tentukan ini. Sebagai data kita, supaya di kemudian hari kita sudah tahu, oh sekitaran ini baru stabil, baru saya bisa baca ini prosesnya. Nah, kalau kita lihat ini ya, ungu. Ini kelihatan di sini ungu ya. Oh iya. Ungu. Ini yang ungu toh? Dia itu stabil di berapa pi? Artinya di sini, di sekitaran sini pi toh? Kalau ini dia di sekitaran, kita lihat. Kalau ini di ujung pi. Nah, seperti itu toh. Artinya ini lebih cepat menanggapi, ini lebih cepat stabil karena dia stabil itu nanti di waktu berapa? Ya, waktu 20 berapa ya, sekitaran sini lah toh. Artinya kalau kita buat grafik di ini bakalan terbaca itu di Excel, bisa kita ini dia mulai itu di sini stabil nih. Artinya pada waktu ini kita sudah bisa membaca itu alat. Karena tidak ada lagi perubahan ke belakang. Tetapi kalau kita gunakan hot plate yang hijau, nah berarti nanti waktunya di sini baru kita bisa baca. Nah, jangan baca di suhu 25 detik. Nanti baca di suhu 45 detik. Ini untuk alat hijau. Tapi kalau dikasih sama PLP alat yang merah, hot plate yang merah, jangki baca di 25 detik, jangki juga baca di 45 detik, tapi baca dia di 70 detik. Karena nanti dia stabil di 70 detik. Nah, seperti itu. Ya. Pada dasarnya kalau mau membaca pastinya kita harus kenali kapan dia sudah mulai stabil, seperti itu. Seperti itu gambarannya. Nah, jadi perubahan pada keluaran, perubahan pada masukan, dapat nilai HP. Apa itu delta O? Output. Delta I input. Jadi delta itu selisihnya, itu perubahan. Nah, kalau kita simbolkan dalam huruf berarti D. Kalau lambangkan delta. Kalau huruf berarti D. Ya, kalau narasi berarti perubahan atau selisih. Nah, seperti itu pemodelan proses-proses sebagai sistem atau proses orde pertama itu dapat dikenal atau dikarakterisasi. Jadi mengenal itu berarti biasanya kita tahu karakternya. Saya kenal lalu karena saya tahu karakternya itu dia seperti ini gitu Saya kenal ini karena karakternya ini seperti ini. Ya. Jadi makanya dikenal berarti kita karakterisasi, kita kenal sifat-sifatnya berdasarkan itu tadi X, Y karena dia mampu menyimpan massa, energi atau momentum. Dan dia juga terdapat tahanan yang terkait dengan aliran massa, energi, momentum dalam kapasitas tampung tersebut. Suatu tangki misalnya memiliki kemampuan untuk menyimpan cairan atau gas sehingga dapat dimodelkan sebagai sistem orde pertama. Pada tangki tahanannya, ya namanya tangki yang membuat tangki itu ada penahannya itu kan ada pompanya, kan pompa mendorong aliran bahan atau menyetop tertahan di situ. Ada katupnya, ya kalau dibuat katupnya berubah pasti level cairannya, tetapi kalau tertutup katupnya berarti tetap di tahanannya. Fitting apa untuk fitting ya sambungan Jadi kalau antara ada pipa dengan pipa kita mau fitkan
fitting jadinya. Kalau baju apa fitting? Apa? Ya. Dan pipa-pipa yang terdapat pada aliran masuk dan keluar tangki. Nah, untuk pengukuran temperatur sistem gas, cairan padatan yang dapat menyimpan energi juga dapat dipergunakan sebagai sistem orde pertama. Contohnya termokouple ya, untuk mengukur temperatur sistem tersebut. Nah, termasuk penyimpanan energi atau ada punya cas ini ya, sistem orde 2. Misalnya saya cas 1 menit naik sekian persen. Saya cas 2 menit naik sekian persen. Ada yang sistem orde 2 casnya sini? Iya, turbo charging itu bukan berarti dia orde 2. Intinya begini, ngecas ki 1 menit berapa persen, ngecas ki 2 menit berapa persen. Tapi kalau kenaikannya stabil, misalnya 1 menit itu kenaikannya 2% baterai, kemudian 2 menit 4% baterai, 3 menit 6% baterai, berarti itu adalah orde 1. Tapi kecuali kalau 1 menit 2% naiknya, terus pas 2 menit apa? 4% naiknya, pas 3 menit 9% naiknya, itu berarti orde 2 itu kita punya cas itu. Tidak ada. Iya kan? Ada yang punya, intinya kita pelajari saja anunya, kita gambar grafiknya. Ya misalnya ini kan, karena kalau saya kasih gambaran di industri kayak melongo semua. Apa ini? Tidak pernah pergi industri atau tidak pergi PKL atau apa di SMK. Jadi kayak bingung-bingung gitu, tapi coba saya dapat apa, saya bahas cas, langsung jadi respon. Berarti perlu apa ya? Perlu. Tidak pernah kunjungi industri sama sekali. Lihat, aduh, gimana ya? Kalau kita saja, apa kita bayangkan saja yang di lab. Kalau industri itu skala besarnya. Jadi kalau ada suatu pemanasan reaksi, berarti dia skala besarnya memang bertonton toh. Tapi kalau di lab ya paling di atas hot plate kita reaksikan sesuatu. Bayangkan saja itu dalam skala besarnya seperti itu. Nah, jadi dia identik dengan bagaimana sistem orde pertama itu. Jadi dalam penyimpanan massa dan energi, nah, biasanya itu dia hasil grafiknya itu banyak orde pertama. Ya, jadi ingat penyimpanan massa. Kalau penyimpanan massa berarti apa misalnya? Ya penyimpanan bahan padat, bahan cair, bahan gas toh. Kalau penyimpanan energi, ya cas baterai itu berarti kita simpan itu energi kita untuk kita pakai itu HP sampai malam nanti di rumah lagi baru dicas lagi, kan kita simpan energi itu. Toh? Biasanya kalau kita buatkan grafiknya itu biasanya dia adalah orde 1. Ya, kita kebanyakan di sini dikatakan paling umum dijumpai di pabrik kimia. Jadi kalau di pabrik kimia itu untuk penyimpan massa dan energi kebanyakan kalau kita buat grafiknya dia adalah orde 1, linear. Nah, misalnya gambar sampai jam berapa ini? Ya, ini pada tangki gambar 46. Jadi coba kita dulu menghayal. Ada tangki nih, tangki ya, gambar 46. Ada laju alir volumetrik masuk, kita gambarkan FI. Kan ada laju alir volumetrik keluar, kita gambarkan F0. Pada aliran keluar terdapat suatu tahanan aliran, ada pipanya, ada katupnya, ada pompanya. Jadi kalau misalnya ini ya, ada pompanya di sini ya, di sini ada katupnya, di sini. Tahu aja simbol-simbol, jangan sampai. Kalau ini simbol apa? Pompa. Pipa ini ya, pipa ini berarti ini pipa, ini juga pipa, ini pipa. Nah, pipa ini. Nah, jadi ada pipa, ada katup, ada pompa yang menyertai FI dengan F0.
Jadi kalau kita lihat di sini memang garis-garis ya, tapi bayangkan ki bahwa garis itu adalah pipa. Terus ini ada katupnya, ada pompanya. Bayangkan ki, nah membayangkan ki. Jadi ada laju alir FI itu simbol untuk flow rate input, FO flow rate output. Nah, kalau kita hitung karena dia adalah penyimpanan massa, berarti kita bisa menghitung neraca massanya. Nah, jadi FI dikurang F0. Nah, seperti itu. Jadi pada penampang A ini misalnya, itu kalau kita selisihkan antara FI dengan F0, itu kita sudah bisa ketahui selisihnya, kah? Nah, untuk mendapatkan neraca massa. Nah, luas penampang tangki A merupakan ukuran kapasitas tangki dalam menampung massa. Semakin besar A, semakin besar pula kapasitas penyimpanan massa. Luas penampang, tah? Ya, otomatis kalau semakin luas penampangnya, otomatis kapasitasnya semakin besar. Nah, jika A-nya semakin besar, maka semakin besar pula juga konstanta waktu prosesnya, yang mana mengidentifikasikan suatu proses yang makin lambat. Seperti itu. Misalnya pada tangki berpengaduk, laju alir volumetri masuk dan keluar tangki, ada densitasnya dan kapasitas panas, beroperasi dengan pengadukan sempurna dan adiabatis. Nah, bagaimana variabel T ini berubah dalam merespon TIT. Nah, apa itu T? Ya, jadi dilihat berapa hasilnya ini, kemudian berapa yang kita masukkan di sini. Nah, dibuat ini grafiknya. Nah, untuk neraca energinya bisa menggunakan rumus seperti ini ya. Ada rumus untuk energi. Jadi selisih antara energi dari input dengan energi dari output. Jadi ini terus untuk mengetahui bagaimana energi pada input, ini energi pada output diselisihkan. Waktu mati, waktu dimana menemui ajal, begitu. Pada contoh-contoh yang telah dibahas di atas, efek perubahan pada variabel input dianggap dapat terdeteksi secara langsung pada variabel outputnya. Tapi pada kenyataannya di lapangan, bila terjadi perubahan pada variabel input dari sistem, ada tenggang waktu sebelum efek perubahan tersebut dapat teramati pada variabel output dari sistem. Nah, rentang waktu itu disebutkan di time, atau terlalu kasar mungkin di time delay, ada delaynya, waktu delay. Jadi pas kita ubah level dari hot plate tap, waktu antara, kan dia stabil misalnya pas 1 menit kemudian suhunya toh, waktu antara pas kita ubah sampai 1 menit itu di time atau time delay-nya gitu, atau transportation lag, seperti itu. Jadi waktu mati adalah waktu antara aksi dan munculnya output. Tapi ingat ki, aksi pada keluaran dibaca pada saat dia sudah mulai stabil, artinya pada angka berapa terus tidak berubah-ubah lagi. Nah, sebelum mencapai itu, waktu ini berarti adalah waktu di time, waktu matinya. Tidak boleh ki membaca di waktu di time. Makanya kalau lab jangan ki langsung membaca, karena tidak boleh membaca orang dalam waktu di time. Biasanya itu alat-alat di industri tulis di situ di time atau di monitor terbaca itu kalau alat ini di time ini sekian, alat ini di time-nya sekian, atau mungkin juga konstanta waktunya sekian. Jadi artinya apa? Sebagai informasi kepada karena kan banyak pompa, banyak dan sebagainya, itu banyak alat, beda-beda semua kinerjanya. Ada alat baru, ada alat lama, ada alat merek ini, mungkin merek ini, ada alat yang mungkin perawatannya lebih maksimal daripada yang lain. Itu kan semua beda-beda Makanya ada informasi di time, jadi menjadi acuan untuk operator untuk kapan dia bisa membaca. Nah, di sini dikatakan jangan membaca respon pada waktu di time, karena kalau kita membaca respon pada waktu di time jadinya salah. Naik level belum stabil langsung dia baca, langsung kasih naik lagi levelnya.
pernah ada di boiler itu sampai mau meledak karena dia membaca pada saat di time. Operator baru dia tidak tahu apa itu di time. Jadi misalnya kan ini boiler, pemanasan toh, boiler berarti mendidihkan air untuk dipanaskan, menghasilkan uap jenuh bertekanan tinggi yang panasnya luar biasa untuk disalurkan untuk kebutuhan industri. Dia lihat suhunya, suhu steamnya dengan tekanannya, apa tidak memenuhi kebutuhan dari proses. Kan diminta berapa tekanannya, diminta berapa. Oh dia masukkan lagi bahan bakar. Oh dia tambah bahan bakarnya. Pada saat itu bahan bakarnya masih manual, jadi ya skop bahan bakar masuk ke tungkunya itu boiler. Dia lihat lagi ada kenaikan tapi tidak begitu drastis. Nah kasih masuk terus. Padahal kan dia harusnya tahu. Saya kasih masuk berapa di time-nya. Di time artinya mati kau dulu 1 menit. Mati kau dulu 2 menit, jangan kau dulu baca dulu toh. Nah, seperti itu. Dia tambah terus sampainya tekanannya terlalu tinggi sampai bergetar itu boiler mau meledak. Dia orang baru didapat langsung terdeteksi di layar itu bagusnya pengendalian sensor di sana langsung terbaca di supervisor, langsung bunyi alarm. Alarm apa ini? Tekanan boiler menunjukkan melebihi dari sudah ada di instrumen merah. Langsung nyala ini, langsung berbondong-bondong semua security, ambil upper semua, ambil hidran semua, langsung berbondong-bondong ahlinya proses untuk buang semua tekanan. Makanya itu boiler itu ada pembuangnya. Karena kan harus disalurkan, energi tidak dapat dikurangi tambah, tapi hanya bisa diubah Jadi ya buang energinya saja, buang tekanannya. Jadi berapa katup itu, untungnya banyak katup pembuangan, buka buang semua. Untungnya bisa cepat atasi. Itu bagusnya kalau ada alarm. Dulu itu supervisor itu harus betul-betul keliling terus. Keliling lagi karena instrumennya masing-masing ada di alat masing-masing. Baru pabrik itu luasnya kayak apa, harus berjalan tapi sekarang enak cuma namanya instrumen biasa ada kekeliruan di sana suhunya berapa, yang terbaca di sini berapa, ada perlu dikalibrasi. Nah perantah itu mengkalibrasi itu begitu bukan lagi bilang harus jalan ke sana, harus jalan lagi sana cek harus tekanannya apanya sebagaimana gitu. Makanya ya untuk orang-orang dengan resiko yang besar gajinya biasa tinggi. Orang kerja di kilang minyak beda dengan orang yang bekerja dimulai dari angka nol beda kan, seperti itu. Resiko dan bagaimana kinerjanya semakin tinggi kinerja yang dituntut, biasanya semakin tinggi juga harus yang diberikan kepada karyawan tersebut. Misalnya kinerjanya itu harus betul-betul serius karena berdampak pada keselamatan dirinya dan perusahaannya misalnya meledak dan sebagainya biasanya dikasih tinggi. Karena dia juga bakalan diketati, tidak boleh main HP karena nanti main HP tidak kelihatan lagi tekanannya, kenaikan tekanan, kenaikan suhu. Apalagi industri kimia, hasil reaksi itu ada penambahan suhu, penambahan tekanan. Tidak pergi lihat layarnya, main HP, main COC, main chat. Langsung tiba-tiba nanti ketahuan pas bunyi alarm. Bunyi alarm itu manajer sudah tahu di depan, bahkan pasti dapat USB atau langsung keluar. Seperti itu. Itulah pentingnya disiplin bagi kalian yang merupakan calon sumber daya manusia industri. Resikonya itu tinggi. Oke, ada pertanyaan? Ya, pengendalian proses tentunya sangat dibutuhkan untuk bagaimana kita berpengalaman dalam mengendalikan proses. Ya, terima kasih. Ya. Tugas sebelum yang ini yang tadi. Iya, yang tadi pagi. Kenapa itu? Iya.
yang di standar deviasi dia dibagi dengan banyaknya kelompok. Ya. Ada kelompok Pak. Ya. Berbeda tipe jadi yang memang begitu Pak. Yang berbeda di untuk itu kebahagiaan atau gimana Pak? Ya, memang berbeda. Nah, makanya tergantung nanti kita penentuan di alatnya, apakah dia mau standarnya itu dalam bentuk standar deviasi atau min deviasi. Ya, tergantung standarnya. Terus Pak, yang ada kan pakai rata-rata Pak itu Ya. rata-ratanya diambil yang rata-rata standar deviasi atau min deviasi Pak. Standar deviasi. Iya. Yang koefisiennya Apa? Koefisien. varians Pak. Dibagi rata-rata Pak. Itu rata-ratanya dari standar deviasi saja. Tergantung itu rumusnya. Saya juga tidak hafal rumusnya itu. Apa di rumusnya Kak? Rata-rata dikatakan, tapi kan istilahnya itu varians kita ambil dari standar Iya. deviasi. Iya. Ya, harusnya Dari standar deviasi. Iya. Bisa semua menghitung itu. Terus supaya ya bisa tahu kapan ini harus diganti ini alat, kapan masih sayang kodong kalau langsung diganti tuh gitu kan. Sampai jam berapa? Iya, sudah lewat ya. Baik, demikian perkuliahan kita pada hari ini. Ya, harapan saya dan kita tentunya bersama-sama adalah bagaimana kalian bisa membayangkan ini dan bisa menjadi gambaran yang diharapkan bisa menjadi konsumsi kita menjadi suatu materi pengetahuan yang bisa menunjang kompetensi kita untuk menjadi SDM yang siap mengaplikasikan ilmunya di dunia kerja. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Demikian saya selalu berusaha untuk memberikan gambaran supaya nanti di industri bisa sinkronkan antara apa yang dibahas dengan nanti di industri. Jangan sampai kita tahu ilmunya di sini, tetapi kita tidak tahu pas di industri itu diaplikasikan di mana gitu. Banyak begitu, pintar, tapi pas masuk di industri sebenarnya dia tahu, tapi dia tidak tahu ternyata ilmu ini yang dipakai untuk ini gitu. Seperti itu. Baik, demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini sudah saya rekam, nanti juga saya bakalan share di e-learning.